Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Selviana dan teman saya Jamila Tunisa dan satu lagi Rizky Anwar Setiawan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hukum Ketenaga Kerjaan. Pengertian hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenaga kerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, statut, apparat, dan pendekatan konseptual apparat. Hukum adalah suatu aturan atau larangan, bisa juga disebut sebagai tindakan atas pelanggaran yang sudah diatur oleh pemerintah. Ada 3 konsep yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu pengertian, urgensi hukum ketenaga kerjaan dan bisnis, dan perekonomian, serta ruang lingkup pengaturannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jamila Tunisa. Baik, saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang bagian B, urgensi hukum ketenagakerjaan, bisnis, dan perekonomian. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari 2 macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di bab 9 pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha, maka hal tersebut akan mendapatkan perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja.
Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut dengan Arbeidsovereenkomst, bisa diartikan dengan beberapa pengertian. Pengertian mengenai perjanjian kerja tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata di dalam pasal 1601A, yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintahnya pihak lain, yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Hal tersebut dikemukakan oleh Jumadi 2004-29. Pengertian di atas menyebutkan bahwa antara pekerja atau dengan pengusaha ada keterkaitan yang saling bergantung antara pihak satu dengan yang lain. Pekerja atau buruh akan mendapatkan haknya seperti upah jika dapat bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh pengusaha. Dan pengusaha pun akan memberikan upah jika pekerja tersebut dapat bekerja sesuai seperti apa yang diperintahkannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizky Anwar Setiawan. Dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya dari kelompok 8 C. Ruang lingkup pengaturannya. Legaman berpendapat bahwa lingkup berlakunya suatu hukum ialah suatu bidang atau keadaan di mana kaidah hukum itu berlaku. Ada 4 lingkup laku hukum berdasarkan teori tersebut, antara lain: A. Lingkup laku pribadi. Hal ini berhubungan erat dengan apa atau siapa yang dibatasi oleh kaidah suatu hukum. Siapa saja pihak-pihak yang dibatasi oleh kaidah hukum yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan atau satu hukum yang mengatur perburuhan ialah: 1. Perusahaan atau pengusaha. 2. Pekerja atau buruh. 3. Pemerintah atau penguasa. Selanjutnya B. Lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang oleh kaidah hukum dibatasi. C. Lingkup laku menurut waktu mengenai pengaturan mengenai kapan waktu suatu peristiwa atau kejadian tertentu diatur oleh kaidah hukum. D. Lingkup waktu menurut hal ihwal berhubungan dengan suatu apapun dari kaidah jika hal tersebut menjadi objek pengaturan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diterangkan bahwa hukum ketenaga kerjaan adalah sekumpulan peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Bab 3, bab 2, penutup. Kesimpulan. Hukum menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah UKM, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.